Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriani, nomor induk mahasiswa 204020033, program studi perbankan syariah semester 6. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kepribadian yang diampu oleh Ibu Oktaria Ardika Putri mengenai tanggapan atau solusi mengenai suatu hal atau hot news yang terjadi saat ini yang akan saya unggah, yakni mengenai sosial media. Di era digital saat ini, akses internet itu sangat mudah didapatkan. Nah, hanya bermodal sebuah telepon pintar saja, dunia itu terasa milik dalam genggaman kita. Kita dapat mengakses sosial media kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, seperti pepatah mengatakan, jarimamu itu harimaumu. Ada sebuah kejadian menemui status seseorang teman di Facebook maupun di Instagram yang berisi curhatan atau keluh kesah, atau yang lebih parah lagi, status seorang yang berisi sumpah, serapahan, atau hujatan kasar. Nah, mereka sering mengapa seorang itu lebih mudah mengekspresikan perasaannya itu lewat media sosial. Bahkan orang bersifat pendiam pun di dunia nyata bisa menjadi pribadi yang bertolak belakang di media sosial. Hal ini disinyalir karena sifat online dari dunia maya yang tidak mengharuskan penggunanya bertatap muka. Sehingga pengguna sosial media itu lebih berani untuk berbicara atau berkomentar di sosial media karena keleluasaan yang ditawarkan membuat pengguna media sosial tuh sering melupakan etika dalam berkomunikasi. Bahkan pada kasus-kasus tertentu dapat berkembang ke arah kategori kejahatan. Sama halnya dengan komunikasi di ranah publik dunia nyata. Pada media sosial pun riskan menimbulkan konflik. Undang-Undang Informasi Terkait Elektronik atau UU ITE dibuat untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyebaran informasi transaksi elektronik. UU ITE sebagai payung hukum bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berbicara di dunia maya. Kata-kata yang dituliskan lewat jemari kita sesungguhnya merupakan cerminan dari kepribadian kita. Nah, jangan sampai status atau komentar yang kita unggah di media sosial itu justru menebarkan suatu kebencian atau menyinggung orang lain, bahkan bisa menjerat ke dalam kasus hukum. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan media sosial itu dengan bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Ada beberapa tips nih teman-teman untuk memanfaatkan media sosial agar sesuai dengan rambu-rambu yang ada, yakni yang pertama, menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Meskipun kita tidak bertatap muka langsung, dengan penggunaan media sosial, etika berkomunikasi itu harus tetap dijunjung tinggi. Status apapun, komentar apapun yang tertulis, diusahakan untuk tidak menyakiti, melecehkan, atau merendahkan, memfitnah, maupun melanggar hak-hak orang lain. Yang kedua, selektif dalam menyebarkan informasi. Saat kita menerima informasi menarik dari media sosial, jangan langsung percaya. Sebaiknya cek dan dicek kembali validitas informasi tersebut. Nah, jangan sampai kita turut menyebarkan informasi palsu atau hoax yang bisa jadi kita akan menjerat kita pada kasus hukum. Yang ketiga, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Jangan pernah sekalipun tergelitik untuk mengumbar rahasia ataupun suatu hal yang bersifat pribadi di media sosial. Misalnya curhat masalah rumah tangga atau konflik internal keluarga. Masalah yang kita unggah akan menjadi santapan publik dan orang lain akan menikmatinya layaknya tontonan. Bukannya solusi yang kita dapat, malah justru kemungkinan besar masalah yang akan bertambah. Yang keempat, ada bijak dalam mengatur waktu online. Sebaiknya kita membatasi beberapa waktu lama untuk kegiatan online kita di media sosial. Jangan sampai kebersamaan dengan keluarga atau waktu produktif untuk bekerja justru sia-sia karena kita lebih memilih menikmati kegiatan online. Yang kelima, ada jangan lupakan hak cipta. Saat kita menyebarkan suatu informasi itu di media sosial, jangan pernah lupa untuk mencantumkan sumber postingan atau gambar yang kita dapat dari pihak lain. Yang keenam, ada hati-hati dalam menyebarkan data pribadi. Media sosial sangat rawan berbagai risiko penipuan dan kejahatan lainnya. Sebaiknya kita lebih berhati-hati untuk menyebarkan data, identitas maupun foto-foto pribadi supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niatan buruk terhadap kita.
Sebagai bagian dari produk teknologi masa kini, media sosial pun ibaratnya mempunyai dua sisi mata pedang. Media sosial hanya sarana atau media yang bersifat netral, sedangkan penggunanya akan memanfaatkannya menjadi sarana pembawa kebaikan atau justru malah sebaliknya. Jadi pada intinya berhati-hatilah saat menggunakan media sosial, kapanpun, dimanapun, dan siapapun kita menggunakannya atau menggunakannya pada orang lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.